Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Siti Imro'atul Solikah dengan NIM 0402022404 dari kelas C3 Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan tutorial pengolahan data menggunakan software SPSS. Kita akan mengolah data statistik deskriptif, uji validitas menggunakan korelasi person produk momon, uji reliabilitas menggunakan Cronbach alpha, uji asumsi klasik menggunakan normalitas probability plot dan normalitas Kolmogorov-Smirnov, uji hipotesis dengan analisis regresi linear berganda, uji simultan F, uji koefisien determinasi, dan uji parsial T. Nah, di sini merupakan data mentah yang kita dapatkan. Sebelum kita ke SPSS, kita lihat dari variabel-variabelnya. Di variabel Y ini merupakan tingkat kapasitas masyarakat. Di X1 merupakan kemanfaatan teknologi yang tepat guna. Di X2 merupakan kepemimpinan tokoh lokal, dan di X3 merupakan peran lembaga lokal. Nah, ini merupakan variabel dari data. Terus, ada keterangan di sini. 1 merupakan sangat tidak setuju, 2 merupakan tidak setuju, dan seterusnya sampai di angka 5 merupakan sangat setuju. Nah, ini semua merupakan data responden yang telah diperoleh ada 90 responden. Sebelum kita masuk ke SPSS, kita rapikan data ini ke dalam Microsoft Excel terlebih dahulu. Kita rapikan sesuai variabel-variabelnya. Di sini seperti yang tadi, ada X1.1, X1.2, dan X1.3, dan X1. Di sini nanti adalah kolom jumlah dari X1.1 sampai X1.3. Dan X1 merupakan manfaat teknologi yang tepat guna. Di X2, di X3, dan Y juga sama. Jadi seperti ini ya. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu kita jumlahkan dari X1.1 sampai X1.3. Caranya dengan kita pakai rumus Excel. Kita klik kolom sini yang warna kuning ini, kita kasih rumus Excel. Karena kita mau penjumlahan, kita pakai rumusnya jumlah, yaitu sama dengan sum, kita kurung buka, dari angka 3 ini sampai angka 4 ini, kita blok, kita kurung tutup, dan enter. Setelah ada hasil seperti ini, kita tidak usah menuliskan rumus satu persatu. Kita tinggal klik angka 12 di sini, kemudian kita taruh kursor, kita taruh kursor kita ya, di pojok kanan bawah sampai ada plus hitam, kita klik, kita tarik ke bawah sampai di responden terakhir, terus kita lepaskan. Nah, jadi seperti ini. Sama halnya dengan X2 dan X3 dan Y, ini merupakan jumlah dari masing-masing respondennya. Jadi seperti ini ya. Nah, setelah itu kita rapikan di Microsoft Excel. Hal ini akan mempermudah kita di SPSS nanti. Kemudian kita terus lanjutkan di SPSS-nya. Nah, di sini tampilannya nanti ada dua, ada data view dan ada data variable view. Ada data view dan variable view. Di variable view, di sini pertama-tama kita tuliskan dari masing-masing variabel tadi di X1.1 sampai Y. Dan tampilannya akan seperti ini. Kemudian, setelah kalian tuliskan dari X1.1 sampai Y, kita lanjut di kolom files. Kolom values, di sini kita isikan sesuai keterangan yang tadi. Dari 1 merupakan sangat tidak setuju, kemudian kita add. Nah, jadi seperti ini. Kita samakan dengan data tadi, keterangan di sini. 2 merupakan tidak setuju,
2 tidak setuju kita add lagi, 3 merupakan ragu-ragu. Kita langsung saja di SPSS-nya. Nah, seperti ini SPSS-nya nanti. Untuk kolom nama kita kasihkan dari semua variabel dari mulai X1, X2, X3 dan sampai dengan Y. Kemudian tipenya kita pastikan numerik semuanya karena kita menggunakan datanya nomor atau angka. Untuk di kolom files kita kasih keterangan tadi. Nah, di sini kita contoh satu ini merupakan sangat tidak setuju dan nanti kita add. Nah, jadi seperti itu sampai dengan angka 5. Kemudian di kolom ini, nah ini kita ordinalkan semua kecuali yang dijumlahkan. Sama halnya sama yang dinilai fileness tadi yang jumlahnya tidak perlu dikasih keterangan. Setelah semua jadi seperti ini, kita udah ganti untuk tipenya. Value sama ininya kita langsung ke data view. Data view di sini kalau kita lagi jadi kosong semua. Untuk caranya seperti ini, biar ada angkanya semua, kita tinggal copy paste dari sini karena kita sudah di Excel. Caranya, kita tinggal blok semua ini ya, mulai dari bawah X1.1 sampai dengan paling pojok Y. Kita copy, Ctrl C, kemudian kita taruh di sini dan kita Ctrl V, kita paste di sini. Jadi seperti itu. Nah, setelah selesai semua data seperti ini, kita save terlebih dahulu. Terserah mau di save di mana, disilahkan tinggal save jadi seperti itu ya. Karena ini sudah saya save jadi tidak perlu lagi. Setelah itu, data di sini setelah kalian save, kita langsung saja di pengaplikasian yang pertama. Untuk yang pertama, kita akan uji statistik deskriptifnya. Kita sudah melakukan ini semua di data view ataupun ke variable view seperti ini. Kita langsung saja ke analyze. Kita klik analyze, kita klik deskriptif, analyze, dan kita ke frekuensi. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kita akan mendeskripsikan semuanya kecuali yang jumlahnya. Jadi kita pindah ke kanan kecuali jumlahnya. Setelah itu selesai, kita pindah semuanya. Nah, setelah pindah semuanya, kita sisakan hanya jumlahnya saja. Kita klik display frekuensi table dan kita OK. Nah, selanjutnya kita akan seperti ini. Jadi akan ada frekuensinya dari 90 responden dan hasilnya di sini dari X1, X1.1. Untuk yang tidak setuju 3. Berarti untuk yang sangat tidak setuju atau di nomor 1 yang di keterangan itu berarti 0. Ini untuk persennya. Berarti yang tidak setuju ada 3 atau 3,3%. Nah, setelah itu kita akan tampilkan di mikroskop bloknya. Gimana caranya? Nah, jadi hasilnya akan seperti ini sesuai yang di variabelnya. Contoh, ini kita di variabel 1 yaitu kemanfaatan teknologi tepat guna X1.1. Berarti yang angka 1 ini adanya 0 atau 0%. 2 dan 3 adanya 3,3%. 3,26 atau 2,85% ini didapat dari data yang telah kita peroleh tadi. Nah, hasilnya akan seperti ini sampai di Y3. Sampai di Y2, Y1, nanti hasilnya akan seperti ini. Dan kita telah data kita sama X2-nya juga sama dan X3 sama dengan di Y dan terakhir kita di Y. Nah, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan uji validasi.
Lanjut saja, kita kembali ke data ini. Yang data view-nya di SPSS. Kita klik analyze, kemudian kita ke correlate, dan kita ke abbreviate, jadi seperti ini. Berbeda dengan teks yang tadi, yang pertama di statistik deskriptif, ini kita masukkan semuanya per variabelnya. Jangan lupa kita juga mengikutkan dari jumlahnya. Jadi ini X1.1, X1.2, X1.3, dan X1 kita taruh di sebelah kanan. Kemudian kita centang ini dan ini. Kalau begitu kita oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini sudah ketemu untuk R hitungnya. Di R hitung ini yang ada bintang-bintangnya di sini, ini merupakan R hitungnya. Jadi R hitungnya ketemu di X1.1, R hitungnya 0,772. Dan untuk nilai signifikatnya kita ambil dari sig to toilet ini 0,001 atau kurang lebih dari 0,001. Untuk rumus dari uji validasi, yaitu merupakan R hitung lebih dari R tabel. Nah, kalau kita aplikasikan, kita seperti ini nanti jadinya. Nah, untuk X1.1 itu kan 0,072 untuk R hitungnya. Untuk R tabelnya kita singkirkan dulu. Untuk rumusnya R hitung lebih besar dari R tabel, yang akan kesimpulannya valid. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan R tabel? Untuk R tabel kita mendapatkan dari sini. Nah, di sini kita lihat dari yang kuning. Kenapa kita lihat yang kuning? Karena kita akan menggunakan alfa 5% atau 0,05. Jadi, R tabel itu rumusnya jumlah responden dikurangi 2. Jadi karena kita tadi total respondennya ada 90, jadi dikurang 2 hasilnya 88. Nah, kita cari yang di 88. Ketemu, berarti R tabelnya yaitu 0,210. Nah, kita aplikasikan di Word tadi seperti ini. R tabelnya 0,210. Sudah, jadi pernyataannya karena R hitung lebih besar dari R tabel, jadi dikatakan valid. Nah, semua ini X1.1, X1.2, dan X1.3. Kemudian variabel X2 juga kita sama. Kita beri contoh sekali lagi. Nah, kita close saja. Kita di sini di SPSS tadi ke analyze, kemudian ke correlate, preference, kemudian karena ini untuk ini sudah semua, kita langsung reset aja untuk variabel X1-nya sudah. Kita ganti di X2. Kita blok saja semuanya. Jangan lupa untuk jumlahnya kita taruh kanan. Hanya X2 ini, hanya X2. Ini X1-nya sudah. Jangan lupa untuk dicentang percent to toilet dan dicentang flag significant correlation. Kita klik OK, nanti akan muncul hasil seperti ini untuk variabel X2-nya. Ini ketemu untuk R hitungnya 0,732. Kalau kita aplikasikan di sini, hasilnya akan seperti ini. Untuk X2.1-nya 0,722, jadi seperti itu. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan uji reliabilitas menggunakan Cronbach Alpha. Jadi di sini data dari SPSS ini yang dikatakan reliable apabila nilai alfa dari masing-masing reliable itu lebih dari 0,6. Langsung saja kita klik analyze. Kemudian kita ke scale dan reliabilitas analyze, kita klik. Nah, kita langsung pindahkan saja di X1.1 sampai X1.3 tanpa melibatkan X1 atau jumlahnya di sebelah kanan atas. Kemudian jangan lupa modelnya kita klik alpha. Kalau begitu kita oke. Nah, nanti akan ada hasilnya seperti ini. Untuk nilai alpha dari variabel X itu yang kita ambil yang paling bawah di sini, Cronbach Alpha. Jadi nilainya 0,720. Jadi seperti itu. Kalau kita aplikasikan di Word, jadi hasilnya akan seperti ini.
Untuk X1 merupakan manfaat teknologi tepat guna. Untuk nilai alfanya 0,720 karena 0,720 ini lebih besar dari 0,6 jadi reliable. Begitupun di variabel-variabel lainnya. Oke, kita kasih satu contoh lagi. Kita klik analyze, kemudian scale, kemudian ke reliabilitas analyze. Karena ini sudah variabel X1-nya sudah, kita langsung reset saja, kita akan ke X2. Kita lanjut X2.1, X2.2, X2.3. Nah, tanpa melibatkan X2 atau jumlahnya. Kita pilih model alfa, terus kita oke. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Dan untuk hasil dari uji nilai alfanya itu 0,662. Kalau ada koma belakang berarti di depannya 0. Begitupun kita tinggal di sini untuk X2 merupakan kepemimpinan tokoh lokal 0,66. Begitupun kita tinggal di sini untuk X2 merupakan kepemimpinan tokoh lokal 0,665 karena 0,065 ini lebih besar dari 0,6 jadi dikatakan reliable. Jadi seperti itu untuk uji reliabilitas menggunakan Chromebase Alpha. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik menggunakan normalitas probabilitas plot dan normalitas kolomograf Smirnov. Apa perbedaannya dari kedua tadi? Untuk normalitas probabilitas plot itu akan menampilkan sebatas sebaran dari data Anda. Hanya seperti itu. Kalau untuk normalitas kolomograf Smirnov akan menampilkan data lebih secara detail. Langsung saja kita eksekusi di SPSS-nya. Yang pertama kita akan menggunakan normalitas probabilitas plot. Kita langsung saja klik analyze, kemudian ke regression, kemudian ke linear. Nah, jadi seperti ini. Nanti tampilannya akan seperti ini. Dan untuk yang di atas ini dependen kita kasih Y karena dia merupakan variabel dependen. Dan untuk independen kita X1, X2, dan X3 jadi seperti ini. Untuk langkah selanjutnya kita klik ke plot, kita klik normal ability plot. Habis itu kita klik continue dan kita oke. Hasilnya akan seperti ini. Kita scroll aja ke bawah. Jadi hasilnya ini merupakan hasil dari normal probability plot. Jadi untuk apabila persebaran dari normal ability plot ini tidak terlalu jauh dari garis masih sejalan, itu dikatakan normal. Apabila kita aplikasikan akan seperti ini. Nah, untuk yang normalitas kolomograf Smirnov, kita langsung saja ke analyze, kita ke regression, terus kita ke linear, kemudian kita biarkan saja seperti tadi, dependennya Y, dan untuk independennya X1 sampai X3. Kemudian kita klik save. Setelah itu kita centang bagian residual di understanded. Kalau udah kita centang, kemudian kita continue dan kita oke. Nah, setelah ada seperti ini, kita kembali lagi ke data di SPSS-nya seperti ini. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke analyze, kita ke non parametric test, kemudian kita legacy dialog kita ke satu sampel KS. Yang kita pindahkan ke sebelah kanan ini merupakan underrested. Residual ini sama saja ya, karena tadi saya nge-save-nya 2 kali. Kita klik normal dan kita kemudian kita oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Hasilnya di sini kita ambil yang sampel sig 2 tilet. Jadi yang paling bawah 0,55, nah atau 0,055. Di sini normalitas kolomograf Smirnov itu akan dikatakan normal apabila hasil sampel dari kolomograf Smirnov itu lebih dari 0,05. Jadi karena ini sudah lebih dari 0,05 atau 0,050 sekian, kan berarti 0,05 ini lebih besar dari 0,05.
itu dikatakan normal. Apabila kita aplikasikan di Microsoft Word akan seperti ini. Ini sudah jadi dikatakan normal. Transkrip 8. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan uji hipotesis, yaitu di analisis regresi linear berganda, uji simultan F, dan uji koefisien determinan, dan uji parsial T. Nah, ini datanya. Sebelum kita melakukan analisis tersebut, kita lihat dulu untuk rumusnya. Di rumus analisis regulasi linear berganda itu, rumusnya adalah Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2. Mohon maaf, ini B2, ini B2 X2 plus B3 X3. Ini untuk rumusnya. Nanti akan sampai di rumusnya ini. Oke, langsung saja kita SPSS terlebih dahulu. Langsung ke data kita, ke data awal, kita klik analyze, kita ke regresi, ke linear, kemudian sama dependennya, kita tetap Y, untuk independennya tetap X1, X2, dan X3, kemudian kita oke. Di sini sudah terdapat semua uji hipotesisnya, dari mulai analisis regresi linear berganda, uji simultan F, uji koefisien determinasi, dan uji parsial T. Tinggal kita mencari apa yang kita butuhkan. Untuk yang pertama, dari analisis regresi linear berganda, kita mengambil di koefisiennya ini. Jadi ini untuk yang nomor 1, ini jadi konstan 3,869. Ini merupakan nilai A-nya. Nah, kalau kita aplikasikan di rumus tadi, jadi akan seperti ini. Ini merupakan data tadi yang saya copy paste ke Word. Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3, nanti akan jadi seperti ini. Untuk A-nya ini yang ini. 3,869 plus 0,079. Ini merupakan X1-nya, untuk B dari X1, B1 dari B1-nya, dan selanjutnya jadi seperti itu. Kemudian kita lanjutkan untuk si simultan F. Kita kembali ke data, ke hasil tadi, kita ngambilnya yang A nova. Nah, di sini rumusnya R hitung lebih besar dari R tabel. Itu yang akan menjadikan pengaruh. Kita langsung saja, kita periksa ke rumusnya. F hitung lebih besar dari F tabel. Nah, untuk F hitungnya kita ketemu dari 19,046 yang kita dapatkan di tabel tadi. Kemudian untuk F tabel itu rumusnya yaitu jumlah variabel dikurangi 1 dan jumlah responden dikurangi jumlah total variabel. Berarti ketika di sini kita jumlahkan variabelnya ada 4, berarti kita kurangi 1, itu hasilnya 3. Dan untuk jumlah respondennya kita 90, kemudian kita kurangi jumlah dari variabelnya yaitu 4, jadi hasilnya 86. Dan untuk kita mencari F tabelnya, kita masuk ke data sini. Ini untuk F tabelnya, jadi kita sudah melihat untuk kolom atas ini merupakan untuk F tabel hitung lebih besar dari F tabel, itu akan berpengaruh. Jadi F hitung di sini kita ketemu dari 19,046. Untuk F tabelnya kita 2,72. Untuk rumusnya dari F tabel itu merupakan jumlah variabel dikurangi 1, dan untuk jumlah responnya dikurangi jumlah sumber variabel. Jadi seperti itu. Mohon maaf, kami tidak bisa menampilkan karena di sini untuk di data molar yang harusnya ada di sini setelah slide ini, tapi kita tidak bisa menampilkannya, harusnya di sini untuk F tabelnya. Jadi kita menemukan dari F tabelnya di 2,72. Jadi seperti itu. Kemudian diuji koefisien determinasi, sama kita sudah melihat hasil dari hasil tadi, kita ambil yang model summary. Maaf, kembali ke sini. Nah, yang ini kita ke model summary, jadi untuk X-square itu kita kalikan 100%.
Nah, karena ini untuk nilai X square-nya itu merupakan 0,399, kita kalikan 100%, jadi kita menemukan 39,9% berpengaruh terhadap variabel. Jadi nanti untuk laporannya seperti ini. Untuk X square-nya dikali 100%. Jadi hasil X square 0,399 dikali 100% sama dengan 39,9%. Berpengaruh terhadap data dari variabelnya. Kemudian yang terakhir untuk uji parsial T, nah ini kita ambilnya juga sudah ada. Di koefisien sama, di sini koefisien. Nah, di sini kita lihat saja untuk di koefisien kita di Pascal T, apabila T tabel di sini kita suka tidak bisa menampilkan yang seharusnya bisa ditampilkan. Nah, jadi di sini kita temukan apabila T hitung lebih besar dari T tabel, maka hipotesisnya akan diterima. Jadi misal kita T hitung di sini, kita dari X1-nya ini mendapatkan untuk T-nya jadi 0,671. Jadi karena 0,671 ini kurang dari T tabel, maka hipotesis dari X1 itu tidak diterima. Jadi tidak mempengaruhi dari variabel Y-nya, jadi seperti itu. Dan untuk X2 ini karena T hitungnya 5,039 itu lebih besar dari T tabelnya. Jadi untuk hipotesisnya X2 ini berpengaruh terhadap variabel Y. Jadi seperti itu. Sekian video penjelasan dan tutorial dari saya. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata atau kurangnya pemahaman. Semoga dapat diambil baiknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.